Kita bertemu kembali masih dengan materi yang sama tentang bangun ruang sisi datar. Bagian yang keempat atau tentang bangun ruang limas. Tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan bagian, unsur dan jaringan limas, menentukan luas limas, dan ketiga menentukan volume limas. Masuk bagian yang pertama tentang bagian unsur jaring-jaring dari bangun ruang limas. Nah, jenis-jenis limas sama dengan jenis-jenis prisma, yaitu yang pertama limas segitiga, limas dengan alas berbentuk segitiga. Ini tinggi limas dan alas limas berbentuk segitiga. Kemudian limas dengan alas segi empat, segi empat ada banyak, ada persegi panjang, bola ketupat, layang-layang, genjang, dan trapesium. Ini contoh bangun limas dengan alas persegi, contoh bangun limas dengan alas persegi panjang. Ini tinggi limasnya dan alasnya berbentuk persegi dan ada yang berbentuk persegi panjang. Kemudian limas alas gejar genjang. Ini tinggi limas dan alas limas. Ini adalah tinggi jajar genjang. Jadi ada tinggi limas, ada juga tinggi jajar genjang. Jadi tinggi pada alas. Kemudian limas alas trapesium, yang pertama trapesium sama kaki, trapesium sebarang, dan yang ketiga trapesium siku-siku. Tinggi limasnya, tinggi trapesium. Dan limas alas bola ketupat dan limas alas layang-layang. Limas diagonal 1, diagonal 2 pada alas bola ketupat, dan ini diagonal 1, diagonal 2 pada alas layang-layang. Dan ada limas segi N, yaitu limas segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Oke, kali ini tentang limas segi 5, limas dengan alas berbentuk segi 5, dan limas segi 6, limas dengan alas berbentuk segi 6. Gambarnya seperti ini. Limas. Nah, sifat-sifat umum limas, ya. Pertama, limas hanya memiliki satu bidang alas. Limas hanya memiliki satu bidang alas. Pada gambar ada satu bidang alas. Kemudian setiap sisi bagian samping limas berbentuk segitiga. Ini uniknya, ya. Setiap sisi bagian samping limas berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga, juga berbentuk segitiga, juga berbentuk segitiga. Limas memiliki berapa rusuk tegak yang bersekutu di satu titik puncak? Limas memiliki berapa rusuk tegak? Yaitu satu rusuk tegaknya dan bersekutu di titik puncak. Tidak memiliki diagonal ruang. Jelas bahwa limas tidak memiliki diagonal ruang karena tidak memiliki tutup, karena hanya memiliki alas. Ya. Limas tidak memiliki tutup. Kemudian untuk menentukan banyaknya titik sudut, rusuk, banyaknya sisi atau bidang, banyaknya diagonal bidang, kita gunakan rumus sebagai berikut. Sebagai contoh, tentukan banyak titik sudut, rusuk, sisi bidang, diagonal bidang pada limas segi 4 dengan alas persegi. Selesaikan. Titik sudut N tambah 1, berarti kita ganti N dengan 4. Kenapa kita ganti dengan 4? Karena alas segi 4. 4 tambah 1 dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5 titik sudut. Dengan rusuk, berarti 2 kali 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi atau bidang N tambah 1, berarti 4 ditambah 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal bidang N per 2 kali N kurang 3, berarti 4 per 2 kali 4 kurang 3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Itulah diagonal bidang 1 dan 2. Ya, seperti itu. Contoh berikut,
Untuk membuat kerangka limas persegi panjang dari kawat dengan ukuran pada bidang alas panjang 15, lebar 10 cm, dan panjang tusuk tegaknya 20 cm. Jika tersedia kawat 14 meter, maka banyaknya kerangka limas yang dapat dibuat adalah, selesaikan ya, kerangka limas banyak tusuk prisma segi 4, berarti 2 kali N. Ambil rumus ya, 2 kali N, berarti 2 kali 4. Dan ini alas persegi panjang, ya, persegi panjang berarti segi 4. Dan kita ganti 4, 2 kali 4, 8. Jadi ada 8 kerangka atau 8 rusuk. Nah, 8 tusuk itu terdiri dari 4 tusuk pada bidang alas dan 4 tusuk pada sisi tegak. Ya. 4 tusuk pada bidang alas dan 4 tusuk pada sisi tegak. Berarti panjang kawat untuk alas adalah 15 tambah 10 tambah 15 tambah 10. Karena itu ukuran panjang 15, lebar 10 pada alas. Kita jumlahkan hasilnya 50 cm. Dan sisi tegak ukurannya adalah 20 cm. Karena dia ada 4, berarti 20 ditambah 20 tambah 20 tambah 20. Hasilnya 80 cm. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya 130 cm untuk satu buah kerangka limas segi 4 berbentuk persegi panjang. Maka banyaknya kerangka limas yang dapat dibuat adalah, ini yang tersedia adalah 14 meter, kita bagi 130 cm. 14 meter itu sama dengan 1400 cm. Kita bahagi, hasilnya adalah 10, 100 per 130. Ya, ada sisa 100 cm, kalau kita bahagi ya. Campuran, berarti dapat dibuat 10 kerangka limas, ya, dan sisa kawat adalah 100 cm atau 0,1 mm. Dan inilah contoh jaring-jaring limas. Yang pertama, jaring-jaring limas segitiga, perhatikan contohnya. Kemudian jaring-jaring limas segi 4 persegi, limas dengan alas persegi. Kemudian ini jaring-jaring limas segi 4 dengan alas persegi panjang. Dan kemudian ini jaring-jaring limas segi 4 dengan alas jajar genta. Ini. Kemudian jaring-jaring limas segi 4 dengan alas belah ketupat seperti ini. Lanjut, ini jaring-jaring limas segi 4 dengan alas layang-layang. Dan jaring-jaring limas dengan alas trapesium sama kaki. Kemudian jaring-jaring limas segi 4 dan alasnya trapesium siku-siku. Dan ini jaring limas segi 4 dengan alas trapesium sebarang. Kemudian ini prisma limas ya, limas segi 5, jadi alasnya berbentuk segi 5. Ini jaring-jaring limas dengan alas segi 5. Ini jaring-jaring limas segi 6. Jaring-jaring limas segi 6 bentuknya seperti ini. Kita masuk bagian yang kedua tentang luas limas. Perhatikan limas pada gambar A dan limas pada gambar B. Pada gambar B adalah jaring-jaring limas segi 4. Dan warna biru ini adalah tinggi segitiga. Ya. Warna biru ini adalah tinggi segitiga. Tinggi limas. Perhatikan gambar A, limas segi 4, T, A, B, C, D. Namanya limas 4 D, A, B, C, D. Dia adalah titik puncak. Ya. Gambar B adalah jaring-jaring limas segi 4 tersebut. Untuk menentukan luas prisma limas, kita tentu mencari luas jaring-jaring limas. Pada gambar limas segi 4, sudah sisi tegaknya ADT
BTC, CDT, ADT. Si alasnya adalah ABCD, tinggi segitiga adalah OT, dan keliling limas, ya, keliling alas, ya, ada limas adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Di bidang sisi tegak adalah ABT, dan sama saja dengan BTC, CDT, dan ADT, sama, ya, ini 4 segitiga. Dan bidang alasnya segi 4 ABCD, ya, ABCD, dan berarti keliling alasnya adalah AB tambah BC tambah CD tambah D, ya. Itulah luas jaring-jaring transmisi. Kemudian kita disebutkan jaring-jaring 5 segi 4 terdiri dari berapa bidang? Kalau kita daripada bagian sebelumnya kita bisa dapatkan 5 segi 4 berarti ada 5 bidang sisi. Dan 4 sisi tegak 1 bidang alas. 5 segi 4 terdiri dari berapa segitiga? 4 segitiga. Rumus luas segitiga seperlu alas kali tinggi atau alas kali tinggi bahagi 2. 5 segi 4 terdiri dari berapa persegi? Alasnya berbentuk persegi berarti ada 1 persegi. Rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Maka luas jaring-jaring 5 segi 4 adalah luas alas ABCD, luas sisi tegak, ya, CAB, TBC, TCD, dan TAD. Karena luas ABCD adalah luas alas, maka rumus menjadi luas alas tambah TAD, TBC, TCD, TAD, yaitu luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Oleh karena OT tinggi segitiga dan AB tambah BC tambah CD tambah AD adalah keliling alas limas, maka hasilnya luas alas tambah AB tambah BC tambah CD tambah AD kali OT. OT adalah tinggi segitiga, bukan tinggi limas, jadi tinggi segitiga. Kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena luas segitiga alas kali tinggi bahagi 2. Alas kali tinggi bahagi 2. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan secara umum, ya, bahwa luas permukaan limas luas alas tambah keliling alas limas kali tinggi segitiga dibahagi 2. Itulah rumus luas permukaan limas, ya. Jadi keliling alas kali tinggi limas, ya, keliling alas dan luas alas dan bentuknya. Kalau alas segitiga berarti luas segitiga, alas segi 4 berarti luas persegi atau persegi panjang dan genjang dan seterusnya. Kemudian keliling alas limas berarti keliling alas. Kalau alas segitiga berarti keliling segitiga. Kalau alasnya segi 4 berarti keliling persegi panjang atau keliling trapesium dikali tinggi segitiga. Rumus luas selimut limas berarti luas alasnya kita hilangkan menjadi keliling alas limas kali tinggi segitiga bahagi 2. Itulah rumus luas pada limas. Contoh, sebuah limas dengan alas persegi, limas bulat, ukuran alas 6, tinggi 4, tentukan luas permukaan limas. Kita gambar, ya, alasnya persegi, ya, sama 6 dengan tinggi limas 4. Kita akan cari luas permukaan limas. Ini adalah luas alas tambah keliling alas dari tinggi segitiga. Luas alas adalah luas persegi sisi kali sisi berarti 6 kali 6 36 cm persegi. Keliling alas berbentuk persegi berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Hasilnya adalah 24 cm. Tugas kita tinggal mencari tinggi segitiga. Tinggi limas diketahui 4. Tinggi limas diketahui 4, kita akan cari berapa tinggi segitiga atau yang warna biru ini. Ya, itu yang kita akan cari. Harus kita gunakan, ya, yang diketahui alasnya 6 berarti kalau setengahnya berarti 3. Kalau kita dapatkan nanti segitiga siku-siku 4 alas 3 inilah sisi miring tinggi segitiga yang kita akan cari. Kita gunakan Pythagoras, maka hasilnya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, yang ditanya sisi miring. Ini adalah 16 tambah 9 akar 25, akar 25 adalah 5 cm. Jadi kita dapatkan tinggi segitiga 5 cm. Dengan demikian langsung masukkan pada rumus luas permukaan limas. Luas alas adalah luas persegi, keliling alas adalah keliling persegi kali tinggi segitiga bagi 2. Luas persegi sudah didapatkan 36, keliling persegi 24, tinggi segitiga kita sudah dapatkan 5, kemudian kita bagi 2. Hasilnya
20 bagi 2 adalah 60, sehingga 36 tambah 60 adalah 96 cm persegi. Itulah luas permukaan limas persegi. Contoh berikut. Alas sebuah limas segi 4 dapat 20 persegi. Jika tinggi segitiga 13 cm, tinggi limas 12 cm, tentukan luas permukaan limas. Kita gambar, jadi hasilnya seperti ini. Yang diketahui adalah tinggi limas dan tinggi segi. Kita akan mencari luas permukaan. Kita akan mencari luas permukaan. Sebelumnya, kita harus mencari dulu luas alas. Dengan demikian, kita akan mencari luas alas. Ukuran alasnya berapa? Kita gambar seperti ini. Kita akan mencari berapa alasnya. Ini adalah tinggi 13. Tinggi segitiga ya tinggi limas. Otomatis kita akan mencari ukuran alas. Dan misalkan A. Jadi seperti ini. A sama dengan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Hasilnya di akar 25 ya. A sama dengan 5. Secara otomatis kalau A sama dengan 5, berarti ukuran si alasnya adalah 10 cm. Luas alas adalah luas persegi, sekali sisi 10 kali 10 adalah 100. Maka keliling alasnya berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 atau 4 kali 10, 40 cm. Tinggi segitiga sudah diketahui 13, kita langsung masukkan pada rumus. Luas alas adalah luas persegi, keliling alas adalah keliling persegi. Tinggi segitiga bagi 2. 100, luas alas, kelilingnya 40, tinggi segitiga 13, ini kita bagi 2. Hasilnya adalah 360 cm persegi. Itulah luas permukaan limas. Contoh ketiga, sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi, keliling alas limas berbentuk 6, tingginya 16 cm. Luas seluruh permukaan limas adalah, yang diketahui adalah keliling alas limas berbentuk persegi 96 cm, tinggi limas diketahui 16 cm. Berarti kita cari dulu berapa ukuran sisinya, sisi alas. Keliling alas sama dengan 4 kali S. Kita dapatkan keliling alas di soal 96 sama dengan 4 kali sisi. Berapa ukuran sisinya? Kedua ruas kita bagi 4. Ruas kiri sisinya 24 dan ruas kanan tertinggal S sendiri. Maka kita dapatkan ukuran sisi pada alas adalah 24 cm. Kemudian kita akan cari selanjutnya adalah tinggi segitiga. Untuk luas alas, berarti luas persegi, hasilnya adalah 24 kali 24, hasilnya 570 benar. Nah, karena ini mendapatkan luas alas limas 24. Nanti kalau keliling alasnya, luas alasnya adalah 24 kali 24, 576 cm persegi. Dari sini, tinggi segitiga, kita akan cari ukuran alasnya 24, berarti 12 dan 12. Ini seperti ini. Tinggi segitiga sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 296 tambah 144, angka 400 adalah 20 cm. Berarti tinggi segitiga adalah 20 cm. Ya. Kita masukkan pada rumus. Luas alas adalah luas persegi, keliling alas adalah tinggi persegi, tinggi segitiga 20 cm bagi 2. Jadi luas persegi dapatkan 56, kelilingnya 96, kita kali 20. Tinggi segitiga kita bagi 2. Hasilnya adalah 1920 kita bagi 2, 1960 kita tambah 576, hasilnya 1536 cm persegi. Ini kita lanjut di volume limas. Ikan kubus ukurannya 2A dan tinggi limas kita lihat di ini adalah A, setengah dari panjang sisi kubus ya. Untuk menemukan volume limas, lihat keempat diagonal ruangnya berpotongan di satu titik P, sehingga terbentuk 6 buah limas yang berbeda. Nah, nantinya perhatikan ya, sebuah kubus bisa membentuk 6 buah limas. Nah, jika volume limas masing-masing adalah P, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. 1/6 kali volume kubus. 1/6 kali volume kubus
karena ada 6 ya, satu kubus ada 6 limas, berarti kita bisa asumsikan volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, ukuran sisinya adalah 2A, kita sederhanakan ya, jadi 1/3 kali 2A kali 2A kali A, yang volume limas menjadi 1/3 kali S kuadrat ya, S kuadrat tetap, dan A ini adalah tinggi limas. Kita tadi ada tinggi limas. Karena alas kubus berbentuk persegi, maka luas alas kubus adalah luas persegi sisi kali sisi atau 2A kali 2A. Maka luas alas kubus adalah luas alas limas. Perhatikan gambar tadi, luas alas kubus adalah luas alas limas. Sisi kali sisi. Dengan S kuadrat. Dan volume limas adalah 1/3 kali S kuadrat kali A. Karena tinggi limas adalah A, maka volume limas adalah 1/3 kali luas alas. Ya. Jadi S kuadrat ini adalah luas alas limas, dan A ini adalah tinggi limas. Maka secara umum, luasnya adalah 1/3 kali luas alas kali. Itulah volume. Contoh, bob limas dengan alas persegi, nah, tentukan volumenya. Gambar, kita perhatikan, tinggi segitiga diketahui, alasnya 10. Jadi yang harus cari adalah tinggi limas. Luas alas persegi, ya, berarti sekali sisi 10 kali 10, 100. Itu untuk luas alas. Ya. Kita cari tinggi. Kan ini 10, berarti 55. Kita akan cari tinggi limas. Berarti tinggi limas adalah 13 kuadrat kurang 5 kuadrat, hasilnya 199 kurang 25, hasilnya adalah akar 194, hasilnya 12. Tinggi limas adalah 12, kita langsung masukkan pada volume limas. 1/3 kali luas alas sudah didapatkan tadi 100, 3 kali 12 hasilnya 1/3 kali 1200, 400 cm3. Itulah volume limas. Contoh 2. Berarti limas persegi panjang. Ada panjang 6 lebar, panjang 14, lebar 32, tinggi limas 40. Hitunglah volume dan luas permukaan. Nah, kita akan cari luas, berarti kita harus cari dulu tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga, perhatikan, yang ukurannya 18 berarti 99. Masukkan pada rumus Pythagoras, 40 kuadrat kurang 9 kuadrat dengan 1600 tambah 81. Karena yang sisi miring ya, kita gunakan. Dan akar 1681 sama dengan 41 cm. Tinggi segitiga 41 cm. Luas alasnya, luas persegi panjang kali lebar, hasilnya adalah 18 kali 32, 576 cm. Keliling alasnya berbentuk persegi, berarti panjang tambah lebar tambah persegi panjang ya. Alas persegi panjang, panjang tambah lebar, panjang tambah lebar. 18 tambah 32 tambah 18 tambah 32 hasilnya 100 cm. Itulah keliling alas persegi panjang. Luas permukaan limas adalah luas alas persegi panjang keliling persegi panjang dan tinggi segitiga bagi 2. 176 tambah 100 kali 41 bagi 2. 100 bagi 2 hasilnya adalah 176 tambah 2050 hasilnya 2626. Volume limas adalah 1/3 kali luas alas 176, tinggi limas dikali 40, hasilnya adalah 1/3 kali 23.040, 7.680 cm. Itulah volume limas. Permukaan limas adalah 2.626 cm persegi, sedangkan volume limas 7.680 cm3. Contoh berikut, suatu limas alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 6, volumenya 60 cm3. Itulah tinggi limas. Yang kita baca adalah tinggi limas dengan sisi dan volumenya sudah diketahui. Luas alas persegi adalah 36, didapat dari sisi ke sisi 66. Kemudian volume limas kita masukkan rumusnya seperti kali luas alas limas kali tinggi limas. Tinggi limas yang kita akan cari. Luas alasnya sudah dapat 36 dan volume limas sudah diketahui di soal 60.
Berarti 60 sama dengan 1/3 kali 36 kali tinggi limas. Maksudnya 1/3 kali 36 kali 12, 60 sama dengan 12 kali tinggi limas. Dua ruas kita bagi 12, sehingga ruas kanan tertinggal tinggi limas. Kita dapatkan tinggi limas adalah 5. Dapat dari 60 bagi 12. Tinggi limas 5 cm. Tugas untuk Anda kerjakan sebagai berikut. Kalau memiliki kawat panjang 10 meter, akan dibuat 4 kerangka, 4 bangun ruang sebagai berikut. Ada kubus, ada balok, ada prisma, dan limas. Poinnya jelas. Nah, sisa kawat Pak Budi adalah 5 siang alasnya bola ketupat, panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10 cm, tinggi 15 cm. Tentukan volume dan luas permukaan limas. Sebuah limas alasnya berbentuk buncah genjang, alas dan tingginya masing-masing 12 dan 10. Jika volume limas 600 cm3, maka tinggi limas adalah, dan gambar di samping limas T ABCD. Alas limas diketahui 72, panjang TP atau segitiga, tinggi segitiga 16, bukan volume dan luas permukaan limas. Suatu limas memiliki volume 100 cm3, luas atas limas tersebut adalah 30 cm persegi, hitunglah tinggi limas. Suatu limas segitiga, siku-siku memiliki ukuran sisi 6, 8, 10. Tinggi limas 20 cm, hitunglah volume limas segitiga persegi. Itulah tugas yang kita kerjakan, ya, dan lupa tetap jaga kesehatan, ya, dan itu tugas yang lupa untuk dikerjakan. Sekian dan sampai bertemu kembali.